Cerita diawali pada 9 Desember 1937. Terlihat Kadokawa, seorang tentara Jepang yang terbangun di dalam lubang pertahanan. Kemudian dia kembali mengambil posisi untuk memantau target penyerangan. Sementara itu terlihat seluruh tentara Jepang sedang bersiap untuk menyerang kota Nanking, ibu kota Tiongkok. Tembakan meriam pun diluncurkan oleh puluhan tank dengan disusul pesawat tempur yang membombardir sekitar area Nanking. Yang tidak berselang, ibu kota yang menjadi titik pertahanan akhir negara Tiongkok akhirnya hancur. Setelah hancurnya kota, para tentara Tiongkok berusaha mempertahankan perbatasan. Sementara itu dari arah depan, ribuan warga sipil mencoba kabur keluar dari ibu kota dikarenakan para perwira dan petinggi lainnya telah melarikan diri. Letnan Lu dan seluruh anggotanya berusaha sekuat tenaga menjaga perbatasan. Namun pada akhirnya, terjadilah bentrok di antara mereka. Para warga sipil terus menerobos barisan tentara Tiongkok hingga barisan para tentara tidak mampu menghadang mereka. Sementara di sisi lain, tentara Jepang merayakan keberhasilan mereka karena telah menghancurkan dinding pertahanan Tiongkok. Ribuan warga Tiongkok pun berbondong-bondong pergi menjauh menuju danau. Sedangkan kala itu pasukan Jepang terlihat telah memasuki Nanking. Di tengah kekacauan serta luluh lantahnya kota, terlihat Nona Jiang, seorang guru yang sekaligus anggota operasi zona aman. Dia pun menyaksikan kekacauan negaranya yang telah hancur lebur. Pasukan Jepang mulai menyisir seluruh area kota. Dari arah depan, mereka melihat mobil melaju ke arah mereka. Para tentara Jepang kemudian langsung menghadangnya, yang mana dalam mobil tersebut merupakan perwakilan Jerman dalam misi melindungi warga sipil yang bernama Mr. Abe. Rabe pun sempat bingung ketika dirinya diinterogasi karena terkendala bahasa. Namun Tuan Tang, yang merupakan sekretaris Tuan Rabe dan sedikit bisa berbahasa Jepang, dia pun mengatakan bahwa mereka adalah teman. Sehingga mereka pun akhirnya bisa terbebaskan. This is a safety zone. We only have refugees in here. Tomodachi. Wait! Please wait! Tentara Jepang kemudian kembali menyisir area kota, hingga di mana kemudian mereka menemukan sebuah gedung yang terdeteksi tempat para tentara Tiongkok. Di saat membuka pintu, ternyata mereka menemukan ratusan warga sipil yang sedang bersembunyi. Letnan Ida dan Sersan Kadokawa yang pada saat itu memimpin pasukannya tentu dibuat terkejut. Semua warga sipil pun ketakutan
di mana mereka bahkan mengangkat tangan mereka sebagai tanda menyerah. Letnan Ida memerintahkan Kadokawa untuk segera mencari bantuan. Kadokawa kemudian bergegas keluar untuk memberitahukan kepada pasukan yang lain bahwa mereka menemukan tentara Tiongkok. Para pasukan Jepang pun langsung mendatangi gedung tersebut. Mereka pun menyebarkan teror ketakutan dengan menembakkan senjata ke langit-langit. Semua warga sipil pun menjadi histeris. Setelahnya tentara Jepang kemudian menangkap sebagian warga dan digiring keluar. Terlihat warga sipil pun berusaha menghadang para tentara Jepang hingga membuat tentara Jepang kembali menembakkan senjata ke langit-langit supaya warga sipil kembali merunduk. Kala itu Kadokawa melihat pergerakan di sebuah lemari. Dia pun beranggapan bahwa itu adalah para tentara Tiongkok. Dan tanpa berpikir panjang, Kadokawa menembakkan senjatanya ke arah lemari tersebut. Namun ternyata Kadokawa hanya menembak anak-anak dan perempuan yang sedang bersembunyi. Scene beralih pada titik awal hancurnya kota Nanking, di mana tentara Jepang mulai masuk lebih dalam ke dalam kawasan kota Nanking, yang mana ternyata sebagian pasukan Tiongkok tidak mau menyerah dan mereka merencanakan penyerangan. Di saat itu salah satu prajurit Jepang akan memasukkan bom ke dalam tank musuh, namun Sersan melarangnya karena mereka akan mengambil alih tank tersebut nantinya. Saat tentara Jepang beranjak dari sana, tentara Tiongkok ternyata bersembunyi di dalam tank. Kemudian mereka pun mulai membidik pasukan Jepang dan langsung memberondong mereka dari arah belakang.
di mana tentara Tiongkok yang berada di sisi lain kemudian mengepung Jepang, hingga membuat tentara Jepang terjebak tanpa ada kesempatan untuk menyerang balik. Letnan Lu yang dibantu asistennya, yang masih bocah bernama Kai, berusaha menyerang dari arah bawah, sehingga tentara Jepang sulit mencari tempat persembunyian. Salah satu prajurit Jepang mencoba menyalakan alarm peringatan, namun langsung ditembak. Hingga pasukan Tiongkok akhirnya berhasil melumpuhkan Jepang. Setelahnya mereka pun kemudian memastikan semuanya telah tewas. Namun di balik puing bangunan, Kadokawa dan Letnan Ida ternyata masih selamat. Sementara di sisi lain, terlihat salah satu tentara Jepang yang berpura-pura tewas, sedang berusaha mengambil alarm peringatan, hingga kemudian dia berhasil menyalakannya. Mendengar alarm tersebut, membuat semua pasukan Tiongkok hanya bisa terdiam menatap ke arah Letnan Lu karena sudah tidak ada lagi jalan keluar. Letnan Lu kemudian memerintahkan semuanya untuk segera berpencar. Namun Sanji, salah satu prajurit, terlihat langsung berlari sambil menanggalkan seragam militernya. Dia memilih kabur dari medan perang, sedangkan yang lainnya mencoba melakukan perlawanan. Namun nampaknya serangan balik kali ini jauh lebih besar.